Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana pada sore hari ini Bapa kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi hikmat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat Kamis 1 Agustus 2024. Jenis Mesias yang berbeda. Bacalah Markus 6 ayat 34 sampai ayat 52. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihnya kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 35, pada waktu hari ini sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat 36, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, katanya. Mereka kepadanya, jadi haruslah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ayat 38, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ayat 39, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ayat 40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menegahkan ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberinya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Ayat 44. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendiri di darat. Ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Masalah apakah yang Yesus dan murid-muridnya sedang hadapi, dan bagaimanakah cara mengatasinya? Setelah para murid kembali di misi, mereka pergi bersama Yesus ke sebuah daerah terpencil di pantai timur laut Galilea untuk beristirahat. Namun kerumunan besar sebanyak 5.000 orang
tiba di lokasi sebelum mereka, Yesus melihat bahwa mereka sepertinya kawanan domba yang tanpa gembala. Dia mengajar mereka sepanjang hari. Pada petang hari, para muridnya menyarankan untuk menyuruh orang banyak itu pergi untuk mencari makanan. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan orang banyak itu. Dialog berikutnya, Markus 6 ayat 35 sampai ayat 38, mengilustrasikan bahwa para murid sedang berpikir dalam istilah-istilah manusia tentang bagaimana cara memecahkan masalah itu. Namun, Yesus memecahkan masalah ini dengan secara ajaib. Memberi makan banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Karakter kisah ini berperan dalam konsep populer tentang Mesias pada zaman Yesus. Ekspektasi adalah bahwa Mesias akan membebaskan Israel dari musuh-musuhnya dan akan membawa kebenaran dan kedamaian. Sejumlah besar orang di padang gurun akan membawa serta nuansa militer pemberontakan. Bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Kisah para Rasul 21 ayat 38. Gagasan ini diperkuat dengan rujukan pada pandangan Yesus yang melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala, bagian dari kutipan Bilangan 27 ayat 17. Di mana Musa meminta Allah untuk mengangkat seorang pemimpin bagi Israel setelah dia. Susunan kata tentang seorang gembala bagi umat Allah ini muncul di bagian lain, Perjanjian Lama. Biasanya merujuk pada kurangnya pemimpin atau raja di Israel. Bandingkan dengan 1 Raja-Raja 22 ayat 17, 2 Tawarik 18 ayat 16, Yeskiel 34 ayat 5 sampai 6. Kendati demikian, Yesus tidak memenuhi harapan keliru mereka. Gantinya, dia menyuruh murid-muridnya pergi dan membubarkan orang banyak itu. Selanjutnya, alih-alih memimpin sebuah pemberontakan melawan Roma, apa yang dia lakukan? Dia mengundurkan diri ke sebuah bukit untuk berdoa, bukan melakukan apa yang orang-orang harapkan. Berbeda dengan pandangan umum mengenai Mesias sebagai raja yang membebaskan Israel. Dia datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Perjalanannya di atas air, permukaan air, menunjukkan kepada para murid bahwa dia memang adalah Tuhan atas alam. Namun dia datang bukan untuk memerintah, melainkan untuk memberikan nyawanya sebagai satu tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Apakah yang kisah ini seharusnya diberitahukan kepada kita? Mengapa sebuah pemahaman yang benar tentang nubuatan adalah penting? Jika sebuah pemahaman yang keliru tentang kedatangan Kristus, yang pertama membawa bencana bagi sebagian orang. Seberapa banyak lagi sebuah pemahaman yang keliru dapat menyebabkan hal yang sama bagi sebagian orang sehubungan dengan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu Bapa, di mana pada sore hari ini kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa, di mana kami telah mendengarkan tentang Engkau memberikan 5.000 roti kepada orang yang berbondong-bondong mengikuti Engkau Bapa, dan di mana juga Engkau meredakan angin topan yang menakutkan kepada murid-murid-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya dalam kehidupan kami ini Bapa, keresahan dan kegelisahan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau menyertai hidup kami, agar kami dapat
mendapatkan berkat hanya daripada-Mu ya Bapa. Ampuni akan segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.